haleluya. Saksi itu sampai Tuhan datang. Silakan yang mau bersaksi untuk persatuan, waktu cepat diberikan. Malam itu dia berdoa, terus saudara-saudara saya juga doakan saya. Akhirnya pagi langsung sembuh total. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang menyembuhkan saya. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Saya juga. Ini saya sama dengan saudara saya. Allah. Mulai sakit, saya mulai terasa waktu kita ibadah hari minggu lalu di sini, saya sudah rasa merasakan, saya merasa bahwa makanan, minuman, berkat, apapun yang datang menyegarkan, membuat saya paling segar, membuat saya bisa melihat bagaimana kasih Tuhan dalam. Saya boleh kenyang, saya boleh minum dan buat saya penyakit yang selama 1 minggu itu akan hilang sendiri. Itu karena bilu-bilu daripada Yesus. Amin. Kuasa daripada Yesus. Ini kan menyembuhkan saya. Tak ada lain. Bukan tifui, tapi hanya Yesus saja yang menyembuhkan saya. Sampai hari ini saya boleh kembali bersama-sama dengan sejahtera di sini. Karena itu kami berdoa memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami dan memimpin kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga diskusi kami dapat terlaksana hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Yang pertama, mungkin pembacaan ini juga menjadi bagian bagi kita bahwa penderitaan Injil di zaman itu merupakan zaman yang sangat sulit sekali, karena peristiwa kematian Stefanus dan membuat ketakutan, tetapi orang beritakan Injil. Kita bandingkan hari ini, tidak ada ketakutan di mana-mana. Itulah kehidupan kita sekarang. Di mana-mana lonceng gereja bunyi, tetapi tidak ada yang pergi karena mungkin juga tidak ada ketakutan. Ya. Tetapi kita di sini bersyukur kita masih menyisihkan waktu di tengah-tengah segala situasi yang terbatas, kita masih duduk di sekitar firman Tuhan. Dan situasi yang waktu itu dihadapi oleh Barnabas dan Saulus, kita juga hari ini hadapi itu. Cerita Saulus berasal dari penjara juga, kita juga ada di penjara. Kita yakin bahwa dalam situasi ya dalam penjara ini pasti Tuhan akan memberikan kebebasan. Nah, itu hal yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat di tengah-tengah situasi ketakutan, disitulah untuk pertama kali murid-murid disebut Kristen. Berarti situasi yang sulit, situasi yang menakutkan, tetapi itulah seorang Kristen yang sejati di tengah ketakutan. Tetapi Tuhan sendiri bilang untuk murid-murid ketika mereka berhadapan dengan badai di tengah malam jam 3 subuh, Dia bilang jangan takut, ini aku. Nah, kita percaya di kehidupan kita di tempat ini kita terbatas, tetapi Tuhan selalu juga akan berkata kepada kita bahwa jangan takut, saya sudah, aku ada bersama-sama dengan kamu. Yang kedua dan yang ketiga, kita lihat di ayat 27 sampai terakhir, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, tetapi di situ bahwa pelayanan diakonia pertama kali juga dijalankan. Di tengah situasi, tetapi orang-orang Kristen saling membantu, mereka kirim bahan makanan, mereka berikan apa yang bisa menolong murid-murid, tetapi juga orang-orang Kristen dalam penginjilan. Kita di tempat ini juga dalam segala keterbatasan kita saling mengingatkan, mendoakan, sehingga kita saling melayani kita di antara kita semua. Semua yang kita lakukan, semuanya kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kita lihat di ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Orang baik, penuh dengan Roh Kudus, iman.
terdorong oleh pekerjaan Roh Kudus dalam setiap pribadi seseorang. Untuk bisa menjadikan teman itu pengikut Kristus, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan seseorang? Itu komitmen, keputusan, bertobat, serahkan diri, melepaskan pengampunan buat orang yang berbuat. Tuhan pakai saya di tempat ini untuk menjadi dekat bagi orang lain. Tuhan pakai saya di tempat ini, kesempatan ini saya belajar mengenal Engkau Tuhan. Biar saya juga bisa menasihatkan teman-teman lain datang mengenal Engkau Tuhan. Ini yang saya pikir mungkin kita perlu belajar di sini. Bukan hanya kita ngasal bicara, tapi penyerahan diri, serahkan diri, ambil keputusan, komitmen untuk mengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Itu keputusan, bukan komitmen. Mari kita menggunakan kesempatan dalam sejarah ini sebaik mungkin untuk mengenal siapa itu Allah, siapa itu Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan itu balik kita akan mengutarakan seperti Rasul Paulus bilang. Rasul Paulus bilang yang tadinya saya anggap hal-hal jasmani itu keuntungan bagi saya, tapi sekarang saya anggap itu sampah karena kesalahan saya akan itu. Kita yang dimiliki oleh kita kalau kita belajar, ambil komitmen, keputusan untuk belajar kita. Di sini berbicara tentang pengabaran, semangat pengabaran Injil, memegang tanggung jawab amanat ini. Tadi pergi jadikan luas semua bangsa. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pengikut Kristus? Caranya seperti itu. Bertobat. Setelah bertobat, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Jangan saya punya kedagingan ini yang bekerja Tuhan. Kalau kedagingan saya yang bekerja, saya bisa benci orang, saya bisa marah orang. Tapi izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, supaya setiap perkataan yang saya keluarkan itu menjadi berkat. Teman-teman lain bisa diberkati karena perkataan saya yang berubah, yang berasal daripada Anda. Ini yang perlu kita pelajari di sini. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Saya gunakan kesempatan ini. Saya tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Waktu kita terbatas. Kita hidup manusia sudah lama, hidup sudah komplit. Kita sudah keluar dari rakyat ini. Tapi hal apa ya ketika Tuhan diberikan semua di tempat ini? Apa yang Tuhan hidup? Tanya dalam diri kita pribadi. Kalau Tuhan sudah diberikan saya ini, apa yang saya mau buat untuk Tuhan? Tuhan pakai saya sebagai alat untuk menjadi saluran berkat bagi teman-teman kami. Tanya pada diri sendiri. Tanya dan ambil keputusan. Tapi ini yang bisa disebut dari bahar. Alumni yang bisa berhenti. Tidak bisa kita paksakan. Karena kita paksakan, kita berdiri depan orang, ini bicara supaya orang melihat kita. Dan kita melakukan hal yang berkenan, hal yang tenang yang lakukan kita lakukan sama. Tapi kita cari muka supaya orang kenal saya. Tapi kita cari muka supaya ketika lihat saya, oh ini hebat, orang ini hebat. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, bagaimana aku bekerja dalam kehidupan kita tertolong untuk menjadi berkat menyelamatkan teman-teman kita. Terima kasih. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita seharusnya menjadi seorang Kristen sejati. Kristen sejati adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus sebagaimana terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Berdasarkan perintah Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, maka mereka pergi memberitakan Injil. Mereka tersebar kemana-mana, sebab mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh para orang-orang Yahudi. Karena itu, ketika mereka pergi dan terpisah, mereka tersebar karena aniaya yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja.
Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Pengajaran yang mereka lakukan, mereka senantiasa berkumpul bersama, dan hingga pada akhirnya mereka disebut Kristen untuk pertama kalinya di Antioquia. Kata Kristen di sini bukanlah sebuah agama, tetapi Kristen adalah kata-kata ejekan bagi para murid-murid Yesus, sebab mereka dianggap adalah orang-orang bodoh yang mau mati konyol demi untuk memberitakan Injil. Sebagai orang Kristen sejati, dia harus rela untuk melakukan segala sesuatu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen sejati adalah orang yang memberitakan Injil, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang Kristen sejati adalah orang yang menyenangkan. Dia harus bisa menjadi garam demi untuk menyenangkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ia juga harus menjadi terang supaya mereka dapat menjadi teladan sebagaimana di dirinya sendiri. Sebab orang yang hidup dalam terang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Segala sesuatu yang dilakukan di tempat terang, tentunya di hal-hal yang baik yang dilakukan, tidak ada hal yang tidak baik yang tidak dilakukan. Semua yang baik, itulah kehidupan orang-orang Kristen, orang Kristen sejati. Karena itu, mari kita berusaha untuk menjadi orang Kristen sejati, bukan orang beragama Kristen. Sebab orang yang beragama Kristen hanya pergi beribadah ke gereja pada waktu hari Minggu, tetapi mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Orang Kristen, orang beragama Kristen adalah orang-orang yang memang taat beribadah, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Karena itu, mari kita berusaha untuk menjadi orang Kristen sejati yang mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya dan kepada kita sekalian. Yesus,